Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah Al-Haddad melanjutkan daripada penjelasan tentang bagaimana cara kita mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya dan kita bisa dimasukkan menjadi orang yang memelihara sholat dan sebagai orang yang mendirikan sholat. Pembahasan sebelumnya tentang hendaklah kita berusaha untuk menjaga sholat 5 waktu kita, jangan sampai terkeluar daripada waktunya. Kemudian yang kedua tentang melaksanakan di antara sunnah yang dikerjakan sebelum melaksanakan sholat fardu, yaitu adzan dan iqamah. Adzan itu disunahkan bagi laki-laki khusus, adapun iqamah baik laki-laki maupun perempuan. Kalau adzan tidak disunahkan buat perempuan, sekalipun dia sholat sendiri atau sholat dengan jamaah perempuan, dan tidak dimakruhkan selama dan tidak makruh hukumnya, dan tidak haram apabila tidak ada yang mendengar daripada laki-laki yang bukan mahram. Jadi kalau perempuan cukup iqamah saja, nggak perlu adzan. Kemudian di antara faidah atau manfaat adzan, selain daripada menunjukkan masuknya waktu sholat dan sunnah sebelum kita melaksanakan sholat fardu, disampaikan dalam hadis Nabi, idza nudiya lis-shalah adbara syaitan. Jadi di antara faidah ataupun manfaat adzan yaitu bisa menjauhkan daripada syaitan ataupun sekutu-sekutunya. Termasuk misalnya orang yang kerasukan misal. Atau misalnya kita mau masuk rumah yang bahasa kita angker lah. Dan juga diantaranya adzan itu ketika disunahkan menurut ulama-ulama kita ketika awal lahir bayi ke dunia. Kemudian juga ketika masukkan jenazah ke liang lahat itu juga disunnahkan. Dan juga selain itu ketika misalnya terjadi suatu musibah kebakaran misalnya juga disunahkan kita mengumandangkan adzan. Atau misalnya terjadi angin ribut yang sangat dahsyat misalnya juga dianjurkan kita mengumandangkan adzan. Nah, jadi itu diantara tempat-tempat kapan kita dianjurkan melaksanakan adzan selain kita mau melaksanakan sholat fardu. Kemudian melanjutkan daripada hal-hal yang perlu kita kerjakan untuk bisa dijadikan bagi kita untuk bisa senantiasa memelihara sholat kita dan mendirikan sholat kita. Karena sebagaimana yang sudah sering kita dengar, as-sholatu imaduddin. Jadi sholat itu adalah tiangnya agama. Artinya harus ditegakkan. Tiang itu sesuatu yang harus ditegakkan, bukan sesuatu yang direbahkan, melainkan ditegakkan. Jadi harus dalam keadaan tegak. Jadi sholat itu juga harus dalam keadaan tegak, ditegakkan. Nah, bagaimana caranya menegakkan sholat itu? Nah, diantaranya beliau melanjutkan yaitu dengan membaguskan
dan menimbulkan kekhusyuan di dalam diri kita. Jadi khusyuk sudah kita jelaskan sebelumnya. Ada ulama yang mengartikan khudu' dan ada yang mengartikan tawadu'. Jadi arti khusyuk, ada sebagian ulama yang mengartikan itu kita merendahkan, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti yang lain juga, yaitu bahwa kita senantiasa menghadirkan hati kita. Jadi ada beberapa makna yang berkaitan dengan khusyuk di sini. Jadi dengan adanya hadir dan menundukkan, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menghadirkan hati kita. Jadi hati kita usahakan hadir, artinya apa yang kita kerjakan mulai kita berniat, kemudian mengangkat takbir sampai salam yang terakhir, salam yang pertama atau salam yang kedua, itu hati kita usahakan senantiasa hadir, artinya kita tahu apa yang sedang kita kerjakan. Oh, aku sedang takbiratul ihram, aku sedang membaca suratul Fatihah, aku sedang ruku'. Jadi dalam keadaan sadar, hatinya dalam keadaan terjaga tentang apa yang sedang dia kerjakan ketika di dalam sholatnya. Kadang-kadang kita timbul ngelamun, padahal sedang ruku, sujud, tapi pikiran kita ke lain. Nah, itu artinya kita tidak dalam keadaan hadir. Jadi hadir hati artinya kita tahu apa yang kita kerjakan ketika kita sholat. Kemudian yang ketiga, mentadabbur bacaan-bacaan, baik itu Al-Quran ataupun tasbih ataupun takbiratul ihram ataupun salam ataupun zikir-zikir lainnya. Jadi kita mentadabbur, memperhatikan bacaan-bacaan kita. Jadi ini Anda sedang membaca misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini huruf huruf hamzah, huruf ha. Jadi kita tahu huruf-hurufnya. Jadi sadar kita ketika misalnya ada yang salah daripada bacaan kita. Nah, itu salah satu tandanya. Jadi bacaan kita tahu, oh ini salah. Karena dia tadabbur dengan bacaannya. Jadi seandainya loncat ayatnya, nah ini artinya kurang tadabburnya. Jadi kalau ada tadabbur, artinya dia tahu apa yang dia baca ini sesuai dengan apa yang seharusnya. Baik itu bacaan tasbih misalnya Allahu Akbar, ada yang salah atau niatnya misalnya ada yang kurang, itu dia tahu karena dia ada tadabbur di dalam bacaannya. Misalnya ketika mengucap salam, assalamualaikum, oh ini syaratnya harus ada alif lamnya, assalamualaikum harus didengar oleh dirinya sendiri minimal. Jadi dia tahu seandainya kurang, dia sadar. Dan bagaimana yang seharusnya dia lakukan ketika dia misalnya tersalah daripada bacaannya. Artinya di situ ada tadabburnya. Tapi sebelumnya juga tanpa adanya was-was, artinya memang dengan ilmunya, dengan apa yang sudah dia pelajari. Ini kalau misalnya di sini salah bacanya, bagaimana seharusnya? Kemudian memahami makna-maknanya ini lebih bersifat umum. Kalau tadi kan tadabbur satu persatu, alhamdulillah, oh ini begini. Bacaannya seperti ini, alhamdulillahi. Nah, jadi tahu yang dia baca ini satu persatunya. Kemudian memahami makna-maknanya, artinya secara umum. Oh ini alhamdulillahirabbil alamin, artinya pujian
kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi makna secara umum dia fahami. Kemudian lagi merasakan rendah hati. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan. Jadi hatinya dalam merasakan kerendahan. Nah, ini kadang-kadang kita enggak. Artinya kalau seseorang sedang dalam tawadhu, artinya seandainya misal nih di sebelahnya ada yang pakaiannya baju kaos atau misalnya nggak pakai kopi, ya apa ini orang di sebelah ini ada takabur, berarti kita ada takabur di situ. Atau misalnya nah ini yang sering kejadian, misalnya kita imam ternyata bacaannya lebih bagus bacaan kita, timbul takabur. Nah ini, wah ini imamnya nggak benar, ini bacaannya salah, ini bagus aku bacaannya. Nah timbul kadang-kadang seperti itu. Artinya nggak ada tawadhu'nya di situ. Tetapi yang main adalah ilmu, bukan karena ada merasa anak lebih baik nih bacanya, kok dia yang jadi imam misalnya. Nah, melainkan dengan ilmunya. Oh ini bagaimana reaksi dia, bagaimana sikap dia berdasarkan ilmunya menghadapi misalnya ternyata misalnya imamnya ada bacaannya yang nggak pas, misal ada salah satu huruf yang nggak fasih si imam, karena syaratnya berjamaah si makmum si imam misalnya, seandainya si imam ini ada satu huruf yang dia tidak fasih, misalnya dia tidak fasih mengucapkan ro misal, yang berjamaah dengan dia makmum itu yang sah dengan dia, yang sah berjamaah dengan dia yang minimal sama dengan dia. Artinya ada misalnya yang makmum yang bacaannya rohnya juga kurang fasih, itu sah berjamaah dengan dia. Atau lebih banyak daripada si imam, ternyata si makmum ini selain roh dia membaca haknya nggak fasih juga, jadi sah dia berjamaah. Adapun si makmum misalnya yang ternyata dia fasih rohnya, si imam nggak fasih, maka si makmum ini nggak sah berjamaah dengan si imam tadi. Nah, bagaimana reaksi dia tanpa timbul perasaan takabur? Nah, ini yang harus diperhatikan, harus difahami bagaimana caranya, ilmunya bagaimana. Nah itu yang kita pelajari daripada bab-bab fikih. Jadi bukan karena ada takabur tadi, melainkan ini ilmu mengajarkan seperti ini. Kalau misalnya seperti ini bagaimana? Apakah dengan mufaroqah? Itu harus dipelajari. Jangan ilmu itu nanggung. Nanti mufaroqah misalnya justru mudaratnya lebih besar. Misal kita berada di saf pertama, kemudian si imam misalnya tadi bacaannya kurang fasih, kemudian kita mufaroqah, keluar daripada jamaah. Gara-gara kita keluar jadi nggak khusyuk satu masjid. Nah ini mudaratnya lebih besar. Maka bagaimana? Nah ini yang harus kita pahami, kita perlu pelajari bagaimana ilmu-ilmu yang berkaitan dengan berjamaah. Maka kita harus menjaga supaya kita senantiasa tawadhu. Tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada takabur.
Begitu juga di dalam ruku kita dan sujud kita. Nah, terlebih-lebih ketika kita ruku dan sujud, karena di situ kita sebagai gambaran kita merasakan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan arti ruku kan al-inhina, artinya menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara zahir ataupun batin. Begitu juga ketika sujud. Dan selanjutnya juga memenuhi hati dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata kita usahakan hati kita dengan perasaan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya itu tadi, misal si imam ada salah. Maka di situ kan kita laki-laki cara menegurnya bagaimana? Dengan mengucap tasbih subhanallah. Tapi niatnya hati-hati, jangan niat menegur. Niat menegur, jadi niatnya ketika mengucap subhanallah. Kenapa ente mengucap subhanallah ketika imam ada yang salah misalnya? Karena menegur, batal sholatnya. Jadi niatnya apa? Mengucap tasbih. Atau minimal ada mengucap tasbih dan menegur. Tapi kalau menegur aja batal sholatnya. Jadi nggak sembarangan ketika kita menegur si imam subhanallah. Jadi harus tahu niatnya. Niatnya mengucap tasbih. Jadi harus ada mengucap tasbihnya paling enggak. Karena isinya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita. Pada seluruh gerak-gerik dalam sholat. Jadi semua, mulai kita mengangkat takbir itu semata-mata kita mengagungkan dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk menjauhkan pikiran-pikiran kita dan bisikan hati yang berkaitan dengan dunia. Dan itu kebanyakan pasti ada. Kebanyakan kita pasti ada muncul. Nah, tapi bagaimana kita mengusahakan untuk menjauhkannya? Timbul, kita singkirkan. Nah, itu kita usahakan terus menyingkirkan daripada pikiran-pikiran dunia ataupun bisikan-bisikan dunia. Jadi kalau timbul, kita usahakan untuk hilang. Kemudian juga dan meninggalkan pembicaraan dalam diri pada waktu sholat. Nah, artinya kadang-kadang ada kita berbicara, ada suara hati lah. Ngomong dalam hati misalnya gini. Aku misalnya kalau selesai sholat mau begini. Nah, kadang timbul ketika kita sholat ada misalnya pembicaraan di hati kita. Atau misalnya ini begini, seharusnya begini. Si imam seharusnya begini. Ini imam ini masih lama nggak sholatnya. Nah, itu kadang-kadang timbul bisikan suara-suara di hati kita seperti itu. Wah, ini surahnya panjang ini bacanya. Kadang timbul suara itu di dalam hati kita. Nah, bagaimana kita mengusahakan untuk menghilangkan hal-hal seperti itu? Hendaklah menumpukan segala perhatian kepada upaya mendirikan, menunaikan dan menunaikannya secara lebih baik. Nah, jadi kita fokus untuk supaya sholat kita semakin baik. Sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sebab sholat tanpa menghadirkan hati, diri dan kekhusyuan adalah tiada berguna sama sekali. Jadi intinya sholat kita harus ada hadir hati kita. Diri kita juga hadir. Jadi selain hati, anggota-anggota yang lain juga hadir.
Artinya sesuai dengan tuntunan ketika kita sholat. Ini bagaimana tangan kita, bagaimana tangan kita harus sesuai dengan tuntunan sholat kita. Begitu juga pakaian kita harus sesuai dengan tuntunannya, jangan di luar daripada yang seharusnya. Kemudian diantara perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri, Allahu di situ Al-Basri ya, Al-Hasan Al-Basri. Allahu. Jadi Bisri atau Basri. Setiap sholat yang tidak disertai kehadiran hati lebih cepat mendapatkan penyiksaan. Jadi ketika sholat kita tidak hadir hati kita, nah itu seolah-olah kita mengantarkan diri kita ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka kita usahakan untuk kembali menghadirkan hati kita. Jangan kita biarkan terus-menerus lalai hati kita. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha wa innal musalliya qad yusalli salata fala yuktabu lahu minha sudusuha wala ashruha wala ushruha." Jadi seorang hamba yang melaksanakan sholat bakal dicatat sholatnya itu seberapa dia sadar hatinya bahwa dia dalam keadaan sholat. Jadi kalau mulai awal, mulai takbiratul ihram sampai salam yang pertama hadir hatinya, maka tercatat seluruhnya sholatnya 100%. Tapi kalau misalnya satu rakaat lalai, nah ini seberapa yang dia hadir hatinya itulah yang bakal dicatat. Orang yang hadir hatinya khusyuk anggotanya dicatat baginya seluruh sholat itu. Orang yang lalai dan berangan-angan di dalam sholatnya tiada dicatatkan baginya sesuatu pun dari sholatnya. Jadi lalai, berangan-angan, artinya nggak ada kaitannya dengan sholatnya. Yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya, maka tidak akan memperoleh sesuatu pun daripada sholatnya. Maka kita hendaklah berusaha untuk khusyuk. Arti khusyuk tadi hadir dan tawaduk. Dan menghadirkan diri di dalam sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Telitilah firman-firmannya yang Anda baca di dalam sholat. Nah, jadi apa yang kita baca daripada mulai Al-Fatihah ataupun surah yang kita baca itu harus kita usahakan kita pahami. Paling tidak secara umum, oh ini anak baca surah seperti ini. Jadi nggak sembarangan membaca surah, itu ada kesunahannya. Di antaranya Al-Imam Abdul Haddad, beliau ada menyusun surah-surah apa yang sebaiknya kita baca. Misalnya hari Senin, misalnya hari Senin subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu surah yang dibaca apa yang sebaiknya. Itu ada beliau susun. Jadi bukan seenak kita, semau kita. Jadi ada tuntunan yang diajarkan para ulama. Dan ulama-ulama yang lain juga ada yang menyusun seperti itu. Sesuai dengan beliau dapatkan daripada hadis-hadis Nabi ataupun daripada sahabat-sahabat ataupun salafus soleh yang terdahulu. Jadi nggak asal baca surah, nggak asal membaca surah.
Di antaranya yang lebih afdol membaca surah tapi full daripada membaca panjang tapi nggak full satu surah. Lebih afdol dia baca misalnya Inna Atoina surah Al-Kautsar sama Al-Ikhlas misalnya. Itu lebih afdol daripada dia dibaca 10 lembar tapi bukan satu surah. Lebih afdol dia membaca surah lengkap dibandingkan dia membaca ayat yang panjang tapi tidak satu surah. Nah, kecuali yang diajarkan Nabi misalnya, di antara yang diajarkan Nabi misal di rakaat pertama membaca ayat kursi, di rakaat kedua membaca Amanar Rasul sampai selesai. Nah, itu di antara yang diajarkan Nabi yang pernah dipraktekkan Nabi. Atau misalnya dia menjadikan untuk mengulang hafalan Al-Qur'annya. Kemudian selain itu juga diusahakan jangan tergesa-gesa dalam membaca. Jadi paling tidak arti tartil itu jelas huruf-hurufnya, bacaannya. Jadi yang kita baca ini jelas bacaannya. Oh, ini hurufnya ini jelas. Alhamdulillahirabbil, walaupun cepat tapi jelas. Kalau cepat tidak jelas, nah ini yang sebaiknya dihindari. Karena Anda tidak akan bisa meneliti maksud-maksudnya. Kalau terlalu cepat nggak dapat maknanya. Susah untuk mendapat maknanya. Dan juga di antara ulama-ulama juga misalnya kalau sholat fardu itu mereka kurang suka juga kalau terlalu lama. Kalau terlalu lama ini kadang-kadang jujur timbul tadi pikiran-pikiran lain, atau paling tidak makmum ini panjangnya surahnya yang dibaca akhirnya timbul. Makanya diantaranya di dalam fikih itu masjid itu ada dua kategori. Ada masjid matruk, ada masjid ghairu matruk. Kalau masjid matruk artinya masjid yang bisa didatangi oleh orang selain tempat masjid itu. Misalnya ini masjid di Sebengkok, misal masjid di Sebengkok, tapi bisa orang lain selain Sebengkok ini yang berjamaah di situ, karena dia biasanya di perkotaan lah. Anggap misalnya At-Taqwa ini kadang-kadang orang dari ini kan singgah yang selain Sebengkok. Nah, ini matruk. Nah, kalau masjid yang dikategorikan matruk tadi, di situ makruh membaca surah-surah yang panjang atau bacaan-bacaan yang panjang. Nah, ada masjid yang ghairu matruk. Artinya ghairu matruk ini masjid yang jamaahnya situ-situ aja. Nah, itu biasanya masjid pondok biasanya. Jadi masjid yang di pondok misalnya, itu biasanya kan jamaahnya santri-santri situ aja. Jadi mau panjang terserah. Nah, kayak masjid Darul Mustafa itu. Itu jamaahnya kebanyakan santri-santri situ atau orang yang memang sudah tahu di situ. Nah, jadi terserah mau bacaannya sepanjang apapun, terserah si imam. Nah, karena masjidnya termasuk ghairu matruk yang jarang orang selain sekitaran situ yang berjamaah di masjid tersebut. Jadi ada tata caranya. Ada tata caranya si imam, maka sebaiknya seseorang yang misalnya apalagi jadi imam rotib,
Ini harus mempelajari bab-bab yang berkaitan dengan tata cara berjamaah. Banyak kitab-kitab yang khusus membahas tentang berjamaah, tentang imam makmum, itu ada kitab-kitab tersendiri. Jadi sebaiknya seorang yang misalnya ditunjuk menjadi imam ratib harus mempelajari secara khusus tentang tata cara berjamaah tadi. Jadi nggak asal nafsu dia atau bagaimana. Jadi harus dengan tuntunan ulama. Jadi mengusahakan untuk bacaan jangan terlalu cepat. Dan jangan juga terlalu lambat. Ini untuk yang terutama yang di masjid matruk tadi, masjid yang didatangi oleh selain tempat tersebut. Anggaplah misalnya seperti Al-Amin, Fastabil Khairat, ini kan misalnya orang yang dari luar Tarakan kadang-kadang singgah ke situ. Biasanya masjid-masjid yang di jalan-jalan besar ini termasuk masjid matruk biasanya. Jadi sebaiknya dibaca jangan yang terlalu panjang surah-surahnya. Nah, supaya juga jangan terlalu cepat, supaya bisa memahami dan meneliti daripada maksud-maksud bacaannya. Karena beliau mengatakan fa innahu la tadabbura ma'al ajalah, karena biasanya kalau cepat ini kurang atau tidak bisa memahami daripada apa yang kita baca. Jangankan si pembaca, yang dengar juga kadang-kadang nggak paham, apa ente terlalu cepat ngomongnya, pelan-pelan. Nah ini. Nah, jadi kesimpulannya di sini, jadi kita usahakan di dalam sholat kita, yang pertama khusyuk, kemudian yang kedua hadir hati kita, kemudian yang ketiga kita berusaha untuk menjauhkan pikiran kita, hati kita daripada hal-hal yang bersifat keduniawian, dan kita isi dengan pengagungan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada apa yang kita dapat daripada perkataan Al-Habib Abdul Haddad tentang bagaimana kita seharusnya dalam sholat kita untuk bisa mendirikan sholat kita dan memelihara sholat kita sebaik-baiknya dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita SAW dan para ulama-ulama yang terdahulu. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, bisa mendapatkan manfaatnya baik dunia dan akhirat, dan kita bisa dimatikan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu dulu yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wa'alafu minkum wallahu subhanahu wa ta'ala alam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.